Baiklah, kita akan masuk ke bab 4 yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa karakteristik ideologi. Yang pertama itu, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis yang dimana secara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Keadaan seperti ini bisa akan mendorong munculnya suatu ideologi. Yang kedua itu, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah area perpolitikan. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam dilihat dari dimensi horizontal. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai kepada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan komprehensif. Nah, apa itu fungsi ideologi? Fungsi ideologi itu yang pertama melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem panutan. Ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui manusia dapat menerima, memahami sekaligus hakikat kehidupan. Yang kedua itu adalah ideologi berfungsi sebagai panduan, di mana ideologi merancangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah ideologi berfungsi sebagai lensa ideologi yang dimana alat bagi seseorang atau untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri, mengharapkan orang lain untuk bisa melihat atau menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Yang keempat itu, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengadilan konflik. Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun dalam hubungan dengan orang lain. Nah, kita masuk ke dalam bagian C, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dimensi agar supaya dapat memelihara relevansi yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntunan perubahan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang sangat berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Yang pertama itu ada beberapa dimensi yang terbentuk di dalam ideologi. Nah, yang pertama itu adalah dimensi realitas. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu memiliki hak atau milik hak pribadi dan milik hak bersama. Yang kedua itu adalah dimensi idealisme. Ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Yang ketiga itu adalah dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalam ideologi tersebut. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberikan peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Nah, dengan demikian ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang,
dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sekian dan terima kasih.